Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Dika di Asiknya Belajar Matematika. Oke, ada di semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan irasional. Ya, ini kelanjutan dari materi-materi yang kemarin ya, yang sudah kita upload, yaitu pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan irasional itu bentuk umumnya di mana pertidaksamaan tersebut ada fungsi yang di dalam akar. Jadi kalau ada akarnya itu pertidaksamaan irasional, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya ada 3 secara umum ya. Yang pertama, harus kita tentukan terlebih dahulu syarat radikal dari pertidaksamaan tersebut. Nah, gimana untuk menentukan syarat radikal? Yaitu fungsi yang di dalam akar, misalkan fx gitu ya. Fx harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itu adalah syarat radikal. Syarat ini berasal dari konsep dasar bilangan akar ya. Ketika kita mencari akar 4, hasilnya itu adalah 2. Akar 9 berapa? 3 ya. Tapi ketika kita mencari akar min 9, nah, itu berarti bilangan imajiner ya. Nggak ada hasilnya, bilangan imajiner. Nah, jadi dari konsep itu, semua fungsi yang berada di dalam akar itu nilainya harus positif, nggak boleh negatif ya, sehingga muncul syarat radikal. Lalu yang kedua, kuadratkan masing-masing ruas ya. Terus nanti kita cari akarnya, ketemunya X berapa gitu kan. Yang ketiga baru kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, langsung saja ke contoh soal ya. Misalkan kita punya sebuah pertidaksamaan, yaitu akar 2x min 4 kurang dari sama dengan akar 5 min x. Ya, oke. Langkah pertama apa? Kita cari syarat radikal dari masing-masing fungsi yang berada di dalam akar ya. Yang pertama adalah 2x min 4 ya. Itu adalah fungsinya ya. Harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x min 4 lebih besar sama dengan 0, sehingga kita peroleh X lebih besar sama dengan 2. Ya, terus yang kedua, yang sebelah kanan juga ada fungsi di dalam akar, yaitu 5 min X ya. Seumpama itu 5 min X-nya tidak di dalam akar, berarti nggak perlu kita cari syaratnya ya, hanya untuk fungsi yang berada di dalam akar. 5 min X lebih besar sama dengan 0, kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah syarat radikal. Kita gabung dari pernyataan tersebut. Yang pertama, X lebih besar 2 sama 5 ya. Pertama adalah X lebih besar sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 5. Jadi syaratnya ada di antara 2 dan 5. Ya, gitu. Jadi nanti kalau ada nilai X yang lebih 5 atau kurang dari 2, maka itu bukan penyelesaian, karena syarat yang harus dipenuhi himpunan penyelesaian ada di antara 2 dan 5. Gitu ya. Oke, sekarang langkah kedua, kita kuadratkan masing-masing ruas. Nah, kita peroleh akar 2x min 4 dikuadratin, akar 5 min x juga dikuadratin, tinggal dicoret akarnya kan. Kalau dikuadratin, hasilnya 2x min 4 kurang dari sama dengan 5 min x. Yang sama-sama punya variabel kita gabung semuanya ke kiri. 2x ditambah x jadi 3x, 5 ditambah 4 jadi 9. Kita peroleh X kurang dari sama dengan 3. Ya, itu penyelesaiannya. Maksudnya setelah dikuadratin ya. Sehingga hasil atau daerah penyelesaiannya kita peroleh adalah, nah, yang kita tulis adalah syarat radikalnya terlebih dahulu. Nah, syarat radikalnya antara 2 dan 5. Dan hasil dari kuadrat tadi adalah X kurang dari sama dengan 3. Oke, sehingga daerah penyelesaian yang memenuhi dari pertidaksamaan tersebut adalah X lebih besar sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Jadi daerah yang irisan antara syarat radikal dengan nilai X yang kita temukan setelah dikuadratkan masing-masing ruas. Gitu ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua.
Ya, misalkan kita punya pertidaksamaan akar x kuadrat min x min 2 kurang dari sama dengan akar x plus 6. Ya. Nah, langkah-langkahnya sama. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu syarat radikalnya. Apa syarat radikal? Yaitu fungsi yang ada di dalam akar. Ya. Nah, dua-duanya ada di dalam akar, berarti dua-duanya harus kita tentukan syarat radikalnya. Ya, yang pertama, yang sebelah kiri x kuadrat min x min 2 lebih besar sama dengan 0, karena syarat radikal harus lebih besar sama dengan 0. Difaktorkan, karena itu fungsinya fungsi kuadrat atau persamaannya persamaan kuadrat ya. Jadi harus difaktorkan. X min 2, X plus 1. Nah, nanti dibuka lagi, dipelajari lagi ya. Gimana cara pemfaktorannya. Ya, kita peroleh X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Lalu berikutnya, X plus 6 juga harus lebih besar sama dengan 0, karena fungsi itu ada di dalam akar juga. Kita peroleh X lebih besar sama dengan min 6. Oke ya, nah dari dua batas itu yang merupakan syarat radikal, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Untuk min 6 jelas ya, karena dia kalimatnya lebih besar sama dengan min 6. Tapi untuk yang min 1 sama 2 itu harus diuji coba. Ya, diuji coba di video sebelumnya ketika bahas persamaan pertidaksamaan rasional sudah saya jelaskan ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Nanti coba ditonton ulang lagi. Intinya harus diuji coba. Nah, sehingga kita peroleh daerah syarat dari penyelesaiannya ada di dua bagian. X kurang lebih besar sama dengan 2 sama X lebih besar min 6 dan kurang dari min 1. Tapi ini belum penyelesaian. Ini baru apa? Syarat radikal. Lalu yang kedua, kita kuadratkan masing-masing ruas. Nah, jadi sama ya langkahnya. Setelah kita tentukan syarat radikal, kita kuadratkan masing-masing ruas. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat min X min 2 kurang dari sama dengan X plus 6. Ya, kita gabung jadi satu ke sebelah kiri, kita peroleh X kuadrat min 2X min 8 kurang dari sama dengan 0. Lalu tinggal kita faktorkan, kita peroleh X min 4, X plus 2 kurang dari sama dengan 0. X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Nah, daerah penyelesaiannya kita uji cobakan di garis bilangan, yaitu min 2 dan 4. Nah, misalkan 0 yang kita masukin ya. 0 masukin ke X min 4, X plus 2 dan seterusnya. Ini udah dibahas juga di video sebelumnya. Sehingga kita peroleh hasil penyelesaiannya ada di min 2 dan 4. Sehingga untuk menentukan daerahnya harus kita gabungkan antara syarat radikal dan nilai setelah kita kuadratkan. Ya, sehingga kita peroleh batasnya adalah min 6 ya, lalu ada min 2, berikutnya min 1, 2, 4. Jadi semuanya kita tulis. Syarat radikalnya kita gambar terlebih dahulu, yaitu berapa tuh? Antara min 6 sampai min 1 sama 2 ke kanan. Nah, lalu baru kita masukkan arsiran dari penyelesaian setelah dikuadratkan ya, antara min 2 sama 4. Sehingga kita peroleh ya, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah gabungan antara syarat radikal dan nilai setelah kita kuadratkan masing-masing ruasnya. Ya, kita peroleh daerah penyelesaiannya X lebih besar sama dengan min 2, X kurang dari sama dengan min 1, atau X lebih besar sama dengan 2, X kurang dari sama dengan 4. Nah, gitu ya. Sekarang contoh yang ketiga. Misalkan akar X kuadrat min X plus 2 per X plus 5 lebih besar dari 1. Langkahnya sama ya. Sama, yang pertama kita cari dulu syarat radikalnya. Yaitu apa? Fungsi yang ada di dalam akar. Nah, di sini yang ada di dalam akar fungsi apa? Yaitu X kuadrat min X plus 2 per X plus 5. Berarti itu yang kita cari syaratnya. Syarat radikal itu lebih besar dari 0. Nah, karena ternyata dia bentuknya pertidaksamaan rasional ya. Nah, selalu berhubungan. Itu matematika biasanya seperti itu. Akan ada hubungan antara bab yang sebelumnya dengan bab yang sedang kita pelajari. Nah, yang atas
X kuadrat min X plus 2 itu tidak bisa kita tentukan akarnya. Kenapa? Karena dia definite positif. Apa itu definite positif? Nah, sebenarnya udah kita bahas juga kan di video sebelumnya, yaitu ketika nilai diskriminannya negatif. Jadi gimana? Itu mempermudah kita, nggak perlu kita faktorkan karena emang nggak bisa ya gitu. Jadi yang atas definite positif, nggak perlu kita faktorkan. Nah, yang bawah X plus 5 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan min 5 gitu kan. Kita tulis di dalam garis bilangan ya, kita peroleh X lebih besar dari min 5. Dari mana arahnya ke kanan kalau lebih besar? Ya uji coba gitu, kita masukkan 0. Nah, ternyata benar, jadi arahnya ke kanan gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Berikutnya yang kedua, kuadratkan masing-masing ruas. Sebelah kanan kita kuadratkan, kiri juga kita kuadratkan gitu kan. Kita peroleh X kuadrat min X plus 2 per X plus 5 lebih besar dari 1 ya, karena 1 kuadrat tetap 1. Kita pindah ruas jadi min 1. Karena di dalam pertidaksamaan itu tidak boleh perkalian silang, itu nggak boleh selama ada penyebut yang punya variabel ya, jadi nggak boleh. Jadi harus pindah ruas. Lalu berikutnya kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya adalah X plus 5. Jadi yang satu juga kita kalikan X plus 5 per X plus 5. Kita peroleh seperti itu ya, karena dikali 1. Lalu kita sederhanakan ya, karena itu pengurangan jadi tandanya harus dikali. Min kali plus X min X, min kali plus 5 jadi min 5. Kita peroleh X kuadrat min X plus 2 min X min 5 per X plus 5 lebih besar dari 0. Disederhanakan yang bisa dikurangin, yaitu jadinya X kuadrat min 2X min 3 per X plus 5 lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita faktorkan untuk bagian yang atas, karena mau kita cari batas atau akarnya ya. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, difaktorkan jadi X min 3 X plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Untuk yang bawah tetap sama ya, X plus 5 lebih sama dengan 0, X nya sama dengan min 5. Nah, dari hasil ini kita uji coba juga ya, batasnya min 5, min 1 sama 3. Ya, misalkan berapa uji cobanya? 0 yang paling gampang ya. 0 itu ada di antara min 1 dan 3. Ya, itu yang daerah kita uji coba. Masukin kemana? Ke X kuadrat min 2X min 3 per X plus 5 lebih besar dari 0. Masukinnya ke situ. Diganti 0 semuanya, kita peroleh min 3 per 5 lebih besar dari 0 ya. Oke, berarti daerah itu salah, sehingga hasil penyelesaiannya adalah ada di X lebih besar dari 3, X lebih besar dari min 5 kurang dari min 1 ya. Nah, terus gimana? Yang terakhir, menentukan daerah penyelesaian atau HP itu adalah gabungan antara syarat radikal dan hasil dari setelah kita kuadratkan masing-masing ruasnya. Sehingga kita peroleh, masukin semua batasnya, min 5, min 1, 3 ya. Syarat hasil setelah dikuadratkan adalah itu ya, min 5 min 1 ya, dan seterusnya. Oke, nah jadi hasilnya adalah ternyata setelah kita kuadratkan itu semua memenuhi syarat radikal ya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 5 kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 3.